Baik, perkenalkan, nama saya Hakim Yustuti Akbar Budiarjo dengan kelompok A1 dengan teman saya Renata untuk menjelaskan mengapa luka yang kotor itu bisa menjadi bengkak dan juga kemerahan terasa panas di bagian saat terlukanya. Nah, jadi aku di sini akan jelasin kenapa sih Kak bisa bisa bengkak, merah dan terasa panas. Nah, jadi itu begini. Ketika kulit mengalami luka dan kontaminasi oleh kotoran, maka dari itu jaringan tubuh ini bisa kehilangan barrier epitel, teman-teman. Ternyata yang namanya normalnya berfungsi sebagai proteksi mekanis terhadap invasi mikroorganisme dengan lapisan epidermis gitu, teman-teman. Nah, terus kemudian terutama strantrum corneum yang biasanya menjadi penghalang utama sudah terdisrupsi gitu, teman-teman. Terus kemudian mikroorganisme seperti bakteri misalnya nih, yaitu Staphylococcus aureus atau Streptococcus dengan Pyogenes bersama, atau debris dan partikel asing masuk ke jaringan. Nah, jadi itu akan masuk tuh, teman-teman. Jaringan apa, Kak? Jaringan subepidermal atau ada dengan menembus ke dermis dan jaringan ikat di bawahnya gitu, teman-teman. Nah, maka tubuh segera memicu mekanisme pertahanan bawaan innate immune response sel-sel mastoides yang berada di sekitar pembuluh darah. Nah, kan di manusia tuh adanya pembuluh darah nih, teman-teman. Nah, jadi bisa disebut dengan dermal melepaskan mediator kimia. Nah, jadi tuh bisa disebut dengan kimia juga, teman-teman. Nah, maka dari itu yang terutama nih histamin dengan prostaglandin dan juga leukotriene. Histamin menyebabkan vasodilatis arteriola lokal dan peningkatan permobilitas kapiler secara fisiologis. Ini memungkinkan lebih banyak plasma protein imun seperti imunoglobulin dan komplemen serta sel darah putih keluar ke jaringan interstisial. Konsekuensinya itu bisa menjadi jaringan menjadi bengkak atau dengan edema gitu, teman-teman. Nah, selain itu bisanya dengan vasodilatasi juga meningkatkan aliran darah lokal, hypermia. Nah, jadi itu secara klinis peningkatan juga perfusi ini menampakkan diri sebagai kemerahan rubor gitu, teman-teman. Nah, jadi pada area luka darah yang lebih banyak itu mengalir membawa leukosit, nah terutama neutrofil menuju lokasi infeksi. Jadi kayak seperti menjalar dengan menujunya. Akhirnya melalui proses ini margination dengan rolling adhesion hingga diapledesis ini menembus endothel kapiler. Nah, seperti itu. Nah, selain dari ke kapiler itu ke jaringan. Nah, maka dari kejaringan itu neutroil ini kemudian melakukan disebut dengan chemtotaxis menuju sumber sinyal inflamasi, misalnya interleukin min 8 dan produk bakteri gitu, teman-teman. Terus akhirnya peningkatan aliran ini darah juga membawa lebih banyak panas dari sirkulasi sistemik gitu, guys. Nah, sementara mediator inflamasi ini seperti prostaglandin dengan E2 dapat peningkatan metabolisme lokal. Kombinasi ini menghasilkan rasa panas seperti itu di saat kita di luka sekitar luar gitu, guys. Nah, dari ini prosesnya inflamasi ini sebenarnya bersifat protektif dengan neutrofil melakukan fagositasis terhadap bakteri dan debris, sementara sistem komplement menghancurkan patogen melalui mekanisme opsonization dan membran attack kompleks. Nah, makrofagnya itu jaringan yang diaktifkan melepaskan sitokin protein plasma masih seperti IL-1, IL-6 dan TNF-A yang memperkuatnya respon imun lokal sekaligus memicu reaksi sistem bila infeksi berat. Seperti itu, teman-teman. Secara kronologis,
Gejala klinis dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama atau menit dan jam pertama. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler sampai ke area luka mulai tampak merah dan sedikit bengkak. Lalu ada tahap progresif dari jam sampai hari per hari. Infiltrasi neutrofil meningkat, terjadi eksudasi cairan kaya protein, lalu adanya pembengkakan semakin jelas, dan disertai sensasi hangat dan nyeri akibat stimulasi ujung saraf oleh prostaglandin dan bradikinin. Lalu tahap lanjut, yaitu bila sistem imun efektif, mikroorganisme berhasil dieliminasi, mediator inflamasi berkurang, dan proses resolusi dimulai dengan dominasi makrofag yang merangsang penyembuhan jaringan. Namun bila bakteri bertahan, inflamasi dapat berlanjut hingga abses atau infeksi menyebar. Dengan demikian, fenomena bengkak, merah, dan panas pada luka kotor merupakan manifestasi dan mekanisme inflamasi akut yang melibatkan interaksi anatomi vaskuler, fisiologi imun, dan patologi infeksi. Semua tanda klinis itu adalah ekspresi klasik dari cardinal sign of inflammation yang pertama kali dideskripsikan oleh Celsus: tumor, swelling, rubor atau redness, color, heat, dan dolor, pain. Seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih.